Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu bika min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yuhdilhu fala mudhillalah wa may yuhdilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salat Idul Fitri, para sahabat kemudian mendekat dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa gerangan sehingga engkau mengucapkan amin sampai 3 kali?" Lalu Rasul pun menjawab, "Tadi setelah sholat Id, malaikat Jibril turun kepada saya dan ia bertanya, 'Ya Muhammad, apakah engkau ingin mengaminkan doa saya?' Lalu kata Rasulullah, 'Silahkan ya Jibril.'" Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 permohonan yang diminta malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul pun mengaminkan doa tersebut. Yang pertama, "Ya Allah, pada hari ini 1 Syawal saya memohon kepadamu ya Allah." Ketika doa itu, malaikat Jibril memohon kepada Allah agar puasa dan ibadahnya seorang muslim tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendurhakai kedua orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu setiap dari kita adalah orang tua, tapi pasti setiap dari kita adalah anak. Oleh karena itu, hal yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah ketika kita selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, hal yang paling pertama yang harus dilakukan adalah meminta maaf dan meminta ridho kepada kedua orang tua kita. Setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun kedudukan kita, sebanyak apapun yang harta kita miliki, ketika kita mendurhakai kedua orang tua kita, maka malaikat Jibril akan mendoakan kita agar puasa dan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul pun mengaminkan doa tersebut. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan yang bisa kita tegakkan di dalam pribadi kita tanpa meminta ridho kepada kedua orang tua kita. Dan kemungkaran, kerusakan, dan kebinasaan akan mudah datang kepada kita ketika kita mendurhakai kedua orang tua kita. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa malaikat Jibril, "Ya Allah, pada hari ini saya memohon kepadamu ya Allah, janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang mendurhakai suaminya." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istri dituntut untuk taat kepada suaminya, dan jikalau istri mendurhakai suaminya, bagaimanapun keadaan suaminya, ketika ia mendurhakai suaminya, maka malaikat Jibril akan mendoakan dia agar puasa dan amalan ibadahnya yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul pun mengaminkan doa tersebut. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rumah tangga mungkin kita pernah ada kehilapan dan kesalahan. Masing-masinglah kita menutupi kesalahan tersebut. Dan itulah rumah tangga. Dan disitu pula lah Al-Quran berpesan kepada kita, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Suami istri ibarat pakaian. Kalau pakaian, pertama kita harus bangga apa yang kita pakai. Begitupun suami dan istri. Suami adalah kebanggaan istri dan istri adalah kebanggaan suami. Dan yang kedua, pakaian itu wajib kita menutupi aurat. Dan jikalau suami istri diibaratkan sebagai pakaian, maka
kesalahan yang dilakukan seorang istri maupun suami harus kita saling menutupi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa malaikat Jibril, ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah, janganlah engkau terima puasa dan amalan ibadahnya seorang muslim yang tidak mau memaafkan saudaranya sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan lebih berat daripada meminta maaf, tetapi memaafkan lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.